Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng Umu Alia. Nah, kali ini aku mau sharing kegiatan aku di mana ini tuh terakhir di bulan Syaban ya teman-teman. Ini tuh ngambil videonya kemarin pas bulan Syaban terakhir gitu. Dan rencananya aku hari ini mau ngambilin ikan nila yang ada di kolam depan rumah ya teman-teman, karena ini tuh udah umur 4 bulan tapi nggak gede-gede, kayaknya kurang cocok kalau untuk jenis nila. Tapi kalau untuk lele memang cepet banget gedenya, 3 bulan itu udah gede banget dan udah siap panen. Tapi kalau untuk nila ini tuh udah pada bertelur ternyata walaupun kecil. Jadi menurut pengalaman aku di Tasik gitu kan, yang memang punya kolam orang tuaku, jadi ini tuh nggak bakalan gede lagi gitu teman-teman. Akhirnya aku angkat aja semuanya. Nah, ini sisa aku bagi-bagi juga nih, sisanya segini. Aku mau ganti pakai ikan lele lagi seperti sebelumnya. Waktu pertama kali aku nanamnya itu ikan lele ya teman-teman. Ini ukuran 7 cm, ini aku belinya 250 ekor. Mudah-mudahan ini tuh nggak ada yang mati, makanya aku belinya 250 mengantisipasi biar nggak terlalu apanya sedikit gitu kalau misalnya ada yang mati. Tapi mudah-mudahan nggak mati ya teman-teman. Nah, ini aku beli lelenya itu di Bekasi tapi lewat Shopee, dan harga ongkirnya itu 14.000 pakai Someday. Alhamdulillah kemarin ordernya hari Sabtu malam-malam gitu ya, malam minggu, dan hari minggunya langsung sampai. Banyak banget, ini tuh bener-bener nyenengin banget ya teman-teman, kayak ada hiburan tersendiri kalau punya piaraan ikan, karena tipikal aku memang suka banget sama ikan ya teman-teman. Apalagi ikan yang ada di akuarium aku suka banget tapi belum kesampaian kebeli gitu. Ini udah selesai untuk nanam ikan lelenya, dan mungkin salah satu aku betah di sini juga karena memang punya piaraan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini aku mau rapi-rapi dulu di dapur seperti biasa teman-teman ya. Di dapur tuh masih berantakan karena aku tadi tuh ngeduluin ngangkatin ikan. Kebetulan memang di dapurnya belum rapi, tapi biar dikuras sama Pak suami aja gitu. Kebetulan juga Pak suami mau ada agenda kajian keluar rumah, jadi aku buru-buru aja ngangkatin ikannya biar beliau langsung ngurasin bak ininya apa namanya kolamnya, karena aku pikir pasti bakal cepet datang leleknya gitu biar langsung ditanam. Beneran alhamdulillah langsung datang, langsung kolamnya udah dikuras kan, bisa selesai semuanya gitu satu persatu. Nah, jadi ini tuh udah agak siang baru kepegang urusan perdapuran ya teman-teman. Cucian piring masih numpuk, terus juga aku belum ngelap-ngelap gitu ya teman-teman. Dan sekarang itu lagi pada sibuk ibu-ibu di mana-mana ya teman-teman, mempersiapkan untuk persiapan sahur nanti, sahur pertama. Dan rata-rata pada beli daging gitu ya, pada bikin rendang. Sekarang aku bikinnya bukan rendang tapi mau bikin pindang, pindang yang memang pernah diajarkan oleh orang tua aku. Jadi aku rencana mau bikin pindang ikan, yang mana ikannya itu kan kecil-kecil ya. Kalau misalnya langsung dimakan digoreng doang gitu kayaknya gak ada dagingnya gitu teman-teman. Jadi mau aku goreng aja semuanya, kemudian aku rebus hingga empuk ke duri-durinya. Nah, ini aku goreng aja. Nah, untuk kematangannya tuh harus lebih garing lagi supaya nanti saat direbusnya itu cepet empuk ke duri-durinya gitu teman-teman. Oh ya, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan sekarang udah mau puasa besok, insya Allah ya teman-teman. Di sini aku mau ngucapin marhaban ya Ramadan kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dalam untaian caption di Instagram maupun di YouTube. Mohon dimaafkan.
karena manusia itu sifatnya lupa dan lalai ya teman-teman. Jadi bukan hal yang mungkin, tapi pasti punya kesalahan walaupun di sosial media. Itu juga menjadi sebuah dosa kalau misalnya kita melakukan sebuah kesalahan yang menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Maka dari itu, dari hati aku yang paling dalam ke teman-teman yang subscribe maupun yang tidak subscribe, hanya sekadar melihat-lihat, hanya sekadar mampir, aku tetap mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Semoga puasa kita di tahun ini bisa lebih maksimal lagi, terutama dalam ibadah-ibadah yang lainnya gitu ya, dalam sunnah-sunnahnya, karena dalam bulan suci Ramadan itu segala hal yang kita lakukan itu dikali lipatkan oleh Allah. Bahkan doa-doa pun lebih dijabah atau dikabul oleh Allah itu di bulan suci Ramadan. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya itu menjadi orang yang bertakwa dan bisa melanjutkan kebiasaan Ramadan itu di bulan-bulan yang lainnya. Gak kerasa rapi-rapinya udah selesai ya teman-teman. Jadi sementara aku menggoreng itu rapi-rapi aja gitu di wastafel, ngelap sana ngelap sini, karena memang itulah mama ya. Kalau misalnya kita masak di satu tungku itu nggak bisa diam aja, selama ada kesempatan gitu pasti kita megang sana sini, itu pasti ya seorang mama seperti itu. Dan memang alhamdulillahnya itu bertepatan dengan akhir Syaban, jadi aku tuh nggak beli apa-apa gitu ya teman-teman, maksudnya tuh nggak nyengajain beli daging, bikin rendang kayak orang lain, karena aku tuh lebih fokus ke perencanaan selama full bulan Ramadan itu harus bagaimana sih target-target aku, apalagi aku di lembaga tahfiz Al-Quran ya kan. Kemarin sempat meeting dan kayak di training gitu sama kepala lembaganya supaya targetan bulan Ramadan itu tercapai gitu ya teman-teman. Salah satunya adalah dengan khotam Al-Quran sebanyak 3 kali itu minimal untuk pengajar Al-Quran ya, termasuk salah satunya aku. Doakan ya teman-teman, semoga bisa tercapai sesuai target, terutama di bagian tadarus dan juga sedekah dan lain-lain. Pokoknya semua penting sih, nggak ada yang nomor satu nomor dua, semuanya penting harus dilakukan. Dan aku tuh berharap banget kebiasaan-kebiasaan baik itu bisa berlanjut gitu kan ke bulan-bulan yang lain. Nah ini untuk pindangnya aku udah siapin bumbu-bumbu gepreknya ya teman-teman. Aku ngerebusnya di panci aja. Ini ada kunyit, lengkuas, jahe, serai, daun salam. Nah daun salamnya udah layu tapi ini tuh bersih kok teman-teman dan fungsinya masih bagus. Dulu waktu di kampung itu ibu aku tuh kalau misalnya ngambilin salam sengaja dijemur gitu katanya biar awet. Dan memang sih aromanya itu masih fresh, masih bagus, cuman bentuknya kering aja. Nah setelah mendidih langsung aja dimasukkan ikan yang udah kita goreng tadi. Jadinya tuh pewat ya teman-teman kalau digoreng, dan aku yakin banget kalau misalnya nggak dimasak lagi pas suami kurang suka gitu ya teman-teman, apalagi ikan nila, ikan tawar, suami aku tuh kurang suka. Jadinya aku akalin aja gimana caranya biar dimakan gitu. Nah untuk bumbunya ini aku mau blender aja, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai. Terus aku pakai minyak deh ngeblendernya, jadi nanti saat numis nggak usah pakai minyak lagi, dan di saat ngeblendernya nggak usah pakai air gitu ya teman-teman, karena udah ada minyak. Nah ini aku mau menumis bumbu yang di blender barusan, karena kalau misalnya ada kemiri buat aku tuh harus mateng. Nggak tahu kenapa kalau masakan bau kemiri mentah itu enak dan kayak kurang ini loh, seleranya tuh jadi mati gitu. Mungkin teman-teman beda-beda ya, kalau misalnya teman-teman nggak pernah mencium bau kemiri mentah ya bagus gitu kan, tapi entah kenapa penciumanku ya kayak gitu, makanya kalau masakan ada kemirinya harus ditumis sampai matang. Kalau misalnya untuk sayur asem itu kan juga pakai kemiri, biasanya kan mentah ya teman-teman. Nah aku akalin kemirinya disangrai dulu baru diulek dan dicemplungin ke kuah sayur asem. Nah ini aku tumis hingga matang ya teman-teman, dan tandanya bumbu matang sepengalaman aku itu terpisah antara minyak dan bumbu yang digoreng. Nah udah seperti ini, udah kekuning, kecoklatan, kemerahan bumbunya, aku masukin aja semuanya ke kuah pindangnya.
Kalau di kampung itu pakai daun jambu ya teman-teman kalau bikin pindang. Daun jambunya bukan jambu klutuk tapi jambu jambu apa ya, kalau di Tasik itu jambu air gitu, yang merah yang putih. Nah daun jambu kayak gitu itu wangi banget, tapi karena nggak ada aku pakainya daun salam aja sama daun jeruk. Nah aku tutup aja. Di sini aku mau menggunakan metode yang 7:35. Jadi 7 menit direbus, kemudian dibiarkan 30 menit tanpa dibuka tutupnya, kemudian direbus lagi 5 menit. Nah ini udah melalui proses 7, 30, dan 5. Kemudian aku tambahkan aja gula dan kecap. Jadi khasnya dari pindang warisan keturunan ini, resepnya itu harus manis teman-teman. Aturannya sih pakai cabai yang banyak, tapi karena Alia nggak suka pedas jadi aku skip cabenya, cuma pakai cabai keriting sedikit tadi ya. Nah untuk bumbu halusnya biasa aja, pakai merica, garam, kemudian aku pakainya kaldu jamur ya teman-teman. Apalagi ya tadi ya, pokoknya merica, garam, kaldu jamur, udah segitu aja. Dan setelah direbus dengan metode tadi dan aku tambahkan durasinya 40 menit, ini udah empuk sampai durinya ya teman-teman, jadi nggak ada yang kebuang. Aduh nggak kerasa ini ngevlog udah 11 menit aja, jadi mungkin videonya sampai sini aja ya teman-teman. Next kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga kita diberikan kekuatan dan diberikan umur panjang. Assalamualaikum.